Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifah Azhara. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab 6 atau Linux Installation. Di bab 6 ini ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, install Debian berbasis GUI, dan yang kedua, install Debian berbasis CLI. Pertama-tama kita akan belajar bagaimana cara menginstal Debian berbasis GUI dulu ya. Sebelumnya, seperti yang kita tahu, Debian itu merupakan salah satu host OS dari Linux, dan untuk tampilannya itu kurang lebih sama seperti di Ubuntu. Sebelum menginstal Debian di VirtualBox, kita install Debian-nya dulu di Microsoft Edge atau Google Chrome ya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, teman-teman tuliskan di pencarian download Debian server ya, lalu klik. Kemudian teman-teman pilih webnya yang ini ya, downloading via http/ftp, lalu klik. Kemudian scroll sedikit ke bawah, downloadnya DVD ya yang AMD 64 ini, klik. Kemudian scroll lagi sampai mentok, kemudian pilih yang Debian ISO ini, lalu klik. Nah, di sini akan langsung mendownload, tapi karena saya sudah mendownloadnya, jadi saya tidak perlu mendownloadnya lagi. Jadi saya akan klik silang saja atau membatalkan downloadannya. Langsung saja teman-teman masuk ke aplikasi VirtualBox-nya. Di sini kita akan mencoba menginstal Debian-nya ya. Oke, di sini klik new. Lalu untuk name-nya saya akan menamainya Debian server. Untuk type-nya di sini tetap Linux ya. Versinya juga tetap Debian 64-bit. Lalu next. Untuk base memorinya saya gunakan 2048 MB. Dan untuk prosesornya saya gunakan 3 saja. Lalu next. Di sini untuk disk size-nya saya gunakan 15 GB saja. Kemudian next, lalu finish. Di sini kita start. Di sini dari VirtualBox akan menagih file ISO-nya. Kita klik yang segitiga ini, kemudian klik other. Kemudian kita arahkan ke file Debian yang baru saja kita download tadi ya. Klik open. Kemudian klik mount and retry boot. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, teman-teman pilihnya yang graphical install ya. Kenapa pilih yang graphical install? Karena kita baru awalan, jadi biar lebih mudah aja. Kalau teman-teman pilih yang install atau yang bawahnya itu, dia nanti cuma nampilin CLI. Di sini kita pilih yang graphical install dengan cara enter. Nah, di language ini saya gunakan bahasa Indonesia saja agar lebih mudah. Continue. Kemudian lokasinya juga saya pilih Indonesia dan lanjutkan. Kemudian untuk keyboardnya saya gunakan Inggris Amerika, lalu lanjutkan. Oh ya, di graphical itu kita bisa pakai kursor ya, tapi kalau teman-teman tadi pilih yang install itu nantinya pakai keyboard, jadi teman-teman tuh harus enter-enter, nggak bisa pakai kursor. Di sini saya akan beri nama Azhara, kemudian lanjutkan. Untuk nama domainnya saya masukkan azza.id, kemudian lanjutkan. Untuk kata sandi ini dimintai dua ya, yaitu kata sandi untuk kita login ke server kita dan kata sandi untuk root. Jadi kita mengakses root itu langsung masuk ke bagian paling atas dari server kita. Jadi ini harus diperhatikan ya, biasanya kalau di lapangan itu kata sandinya itu yang rumit, tidak mudah diakses oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oke, di sini saya akan masukkan passwordnya. Klik. Kemudian lanjutkan. Kemudian di sini saya masukkan nama Zahra. Lalu lanjutkan. Untuk nama akun saya masukkan Azhar saja. Lalu lanjutkan. Untuk kata sandi login saya gunakan kata sandi yang sama seperti tadi agar mudah diingat. Dan lanjutkan. Di sini untuk zona waktu, karena saya berada di area waktu Indonesia Barat, jadi saya menggunakan WIB. Lalu lanjutkan. Untuk partisi di sini ada 4 opsi. Di sini saya akan gunakan seluruh harddisk. Jadi maksudnya harddisk yang tadi saya masukin yang 15 GB itu nanti akan digunakan semuanya ya. Lalu kita lanjutkan. Ini lanjutkan lagi. Di sini kita pilih yang disarankan untuk pemula, lalu lanjutkan. Lanjutkan lagi. Di sini ada dua opsi ya, saya pilih yang iya.
kemudian lanjutkan. Untuk mengatur pengelola paket, saya pilih tidak saja untuk mempercepat. Lalu kita lanjut. Di sini saya juga pilih yang tidak, lalu lanjut. Di sini saya pilih tidak, lalu lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa yang bisa kita pilih. Untuk apa saja yang akan kita install ini, kita checklist yang Debian desktop sama perkakas sistem standar yang server ini di Uncentang. Kemudian kita lanjutkan. Di sini akan ada dua opsi lagi. Di sini saya pilih ya, karena kalau pilih tidak nanti ditakutkan server saya tidak bisa booting. Kita lanjutkan. Di sini saya pilih yang kedua atau /dev/sda. Lalu lanjutkan. Untuk proses instalasinya sudah selesai. Kita klik lanjutkan. Oke, di sini sudah ya, karena tadi kita pilih yang GNOME, jadi tampilnya seperti ini. Ini usaha saya untuk masuk. Kita masukkan kata sandinya dulu. Lalu klik masuk. Oke, di sini sudah ya. Jadi seperti itu untuk instalasi Debian yang berbasis GUI. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu install Debian berbasis CLI. Langsung saja teman-teman klik new. Lalu di sini untuk name-nya saya gunakan nama Debian CLI. Lalu untuk tab-nya Linux dan versinya 64 bit. Lalu next. Untuk base memorinya saya gunakan 2048 MB. Prosesornya saya gunakan 2 saja. Lalu kita next. Untuk storage-nya saya gunakan 10 saja. Kemudian next. Lalu finish. Di sini kita start. Nah, di sini kita masukkan file ISO-nya. Kita klik segitiga ini, lalu other. Kemudian masukkan file ISO-nya, open. Kemudian mount and retry boot. Di sini karena berbasis CLI, jadi saya gunakan yang install. Kemudian klik enter. Di language-nya saya gunakan bahasa Indonesia, kemudian enter. Lokasinya juga saya pilih Indonesia, lalu enter. Kemudian pengaturan keyboardnya juga saya pilih yang Inggris Amerika. Kita tunggu sebentar. Untuk alamat server DNS-nya saya gunakan name as. Lalu enter. Untuk nama domainnya saya gunakan asa.id. Kemudian enter. Untuk tulisannya saya masukkan, enter. Masukkan tulisannya lagi untuk verifikasi, enter. Nama lengkapnya saya masukkan Azhara. Kemudian lanjutkan, enter. Untuk nama akunnya saya masukkan Zahra, enter. Kata sandinya saya masukkan kata sandi yang sama seperti tadi, enter. Masukkan kata sandi lagi, enter. Kemudian di sini saya menggunakan WIP. Nah, di sini kita pilih yang menggunakan seluruh hard disk, enter. Di sini kita pilih yang semua berkas di satu partisi atau yang disarankan untuk pemula. Kemudian saya enter lagi. Di sini saya pilih tidak, saya enter. Di sini saya pilih yang iya. Lalu kita tunggu. Di sini saya pilih tidak, lalu pilih yang tidak lagi. Dan di sini kita tunggu lagi. Di sini pilih tidak ya. Di sini pilihnya yang Debian Desktop Environment sama yang perkakas sistem. Di sini kita pilih ya. Di sini ada dua opsi. Di sini kita pilih yang opsi kedua. Enter. Lalu enter. Di sini sudah ya, kita coba klik. Lalu masukkan kata sandinya. Lalu masuk. Di sini sudah berhasil ya untuk menginstal Debian berbasis CLI. Di sini kita power off aja. Oke. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila saat memberikan penjelasan di tutorial yang saya berikan ada salah kata atau ada kalimat yang kurang jelas. Jikalau ada kalimat yang kurang jelas, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.